Assalamualaikum, selamat datang kembali di Minimales. Mohon maaf, udah beberapa minggu nggak update karena kebetulan pekerjaan offline kemarin cukup padat merayap. Maklum ya pejabat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mewujudkan request dari Mbak Mariani Maria yang meminta desain rumah berukuran 7 kali 12 meter dengan spesifikasi berikut. Selain itu, di video ini saya juga akan berbagi tips untuk Anda yang berencana membangun rumah dengan model atap limas seperti rumah ini. Bagaimana caranya supaya tampilannya lebih serasi? Langsung aja kita simak. Secara umum, rumah ini konsepnya elegan privat. Elegan dari fasad luar dan privat di bagian dalamnya. Untuk mendapatkan kesan elegan, yang paling lumrah adalah kita menggunakan model atap limas seperti ini. Meski secara ekonomi membutuhkan biaya lebih besar karena penggunaan bahannya lebih banyak, namun model atap limas nyatanya memang mampu menyajikan kesan mewah dan berkelas pada tampilan rumah, bahkan sejak pandangan pertama. Kendati begitu, pengerjaan atap limas tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena jika salah dalam pemilihan tingkat kemiringan, maka kesan rumah nantinya justru akan tampak aneh dan pengerjaannya menjadi sulit. Utamanya sulit dalam penentuan titik kuda-kuda atapnya. Adapun rekomendasi saya, gunakanlah derajat kemiringan 40 derajat ya untuk atap limas, seperti halnya rumah berukuran 7 kali 12 meter yang Anda lihat di video ini. Pada fase depan, kita melihat teras yang dibuat sangat sederhana. Atapnya dari dakcor dengan hiasan profil sederhana di bagian tepi. Ada 5 tiang di teras, punya filosofi nih 5 waktu sholat yang menjadi tiang agama yang harus didirikan oleh penghuni rumah ini. Asik. Kemudian teras ini dipolkan sampai ke batas tanah untuk menutupi bagian belakangnya. Sementara pada sisi berlawanan ada keramik dinding hitam yang menghasilkan kesan seimbang pada tatanan fasad depan. Pada bagian kiri kita lihat ada bukaan jendela dan pintu kaca yang lebar. Ini adalah penerapan konsep open source untuk menjadikan rumah lebih terasa lega. Sebetulnya akan lebih baik lagi jika ruang di sisi kiri ini lebih lebar agar bisa optimal saat dijadikan sebagai taman dalam rumah. Tapi karena luas tanah terbatas, dengan sisa 1 meter pun sebetulnya sudah bisa, tapi tetap harus dimaksimalkan. Di bagian belakang tidak ada yang istimewa, sengaja tidak ada bukaan ke belakang agar semua bukaan dapat dioptimalkan ke bagian sisi kanan dan kiri rumah. Beranjak ke bagian kiri ada teras samping yang ukurannya lebih luas. Di bagian belakangnya kita sediakan space untuk jemur yang tidak tampak dari depan karena tertutup oleh dinding teras ini. Oh ya, desain rumah ini berdiri di atas lahan 15 kali 20 meter ya. Jadi bisa Anda perkirakan dan sesuaikan lagi dengan ukuran dari lahan yang Anda miliki. Untuk ukuran tanah ini, sisa lahan di samping teras ini bisa kita pakai untuk keperluan garasi nantinya. Berikutnya kita bahas interior. Rumah ini punya teras depan yang minimalis, berukuran 1,2 kali 5 meter. Ukuran ini tentu khas rumah modern yang memang terasnya tidak digunakan atau difungsikan sebagai tempat menerima tamu. Masuk ke bagian dalam ada ruang tamu di sisi kanan berukuran 3,5 kali 3 meter. Ruang tamu ini bisa dikatakan cukup privat karena terpisah secara fungsi dengan ruangan lainnya. 2 jendela ke arah depan membuat ruang tamu ini cukup aman dalam hal pengawasan kendaraan yang terparkir di depan. Berikutnya ke ruang keluarga, sangat-sangat lega karena berukuran 6 kali 3,5 meter. Konsep open source pada jendela kaca dan luasnya ruangan sangat tepat dipakai jika Anda sering mengadakan acara-acara keluarga yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya kita ke bagian privat. Ada kamar tidur berukuran 3,5 kali 2,5 meter.
yang tentu sudah memadai untuk istirahat anak-anak Anda. Untuk furniturnya sebaiknya dioptimalkan saja dengan ukuran kamar segini, lebih-lebih jika menggunakan double bed seperti ini. Di samping kamar ada musola kecil berukuran 1,3 kali 2,5 meter. Memang hanya muat untuk sholat satu orang saja, karena kalau mau dibuat lebar, pasti akan berdampak ke ukuran ruangan lainnya. Jadi untuk bapak rumah tangga, sholatnya di masjid saja ya. Bergeser ke samping ada pula kamar tidur dengan ukuran yang sama, 3,5 kali 2,5 meter. Kamar ini juga diperuntukkan untuk anak. Jadi di rumah ini ada 2 kamar anak dan 1 kamar utama, dengan asumsi bahwa keluarga Anda mengikuti anjuran keluarga berencana. Nah, ke belakang ada kamar utama yang ukurannya lebih besar, yaitu 3,5 kali 3,5 meter. Ini ilustrasi furniturnya masih sangat sederhana ya, jadi kelihatan terlalu luas. Kalau sudah diisi meja rias atau lemari satu lagi, pasti akan serasi. Terakhir ke bagian dapur, ini dapurnya bisa diakses dari teras samping ya, sehingga pasti akan lebih nyaman. Adapun di samping kulkas ini, kita bisa letakkan meja makan kecil yang ukurannya harus disesuaikan dengan space ruangan yang tersisa. Secara umum, luas dapur ini adalah 4,3 kali 3,5 meter. Di bagian pojok belakang, ada tempat cuci yang berdampingan dengan WC serbaguna. Kalau mau mandi, bajunya bisa langsung masuk ke mesin cuci ini ya. WC-nya sendiri berukuran standar dan gak ada yang istimewa. Di samping tempat cuci tadi ada akses pintu ke tempat jemur, sehingga akses keluar menjadi lebih variatif, dan itu berarti bukaan dapur menjadi lebih banyak dan sirkulasi ruangan akan menjadi lebih baik. Selengkapnya tentang denah rumah ini silahkan unduh di deskripsi. Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya hingga finish adalah sekitar 200-250 jutaan. Cukup terjangkau kan? Semoga bermanfaat dan silahkan komentar jika kamu ingin desain rumah impianmu aku visualisasikan seperti ini.